Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh jajaran pengurus TK dan SD IT Al-Kautsar. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta didik dan orang tua yang hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan ahlan wa sahlan marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Alhamdulillah, tidak ada kata yang lebih indah yang kita ucapkan pada pagi hari ini melainkan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah izinkan kita berkumpul di tempat yang penuh kebaikan ini bersama orang-orang yang kita cintai. Kita berkumpul dalam rangka menundukkan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji firman-firman-Nya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah ikhtiar kita agar kita tidak hanya bersua di dunia, tapi juga bersatu bersama keluarga kita di hari kiamat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun. Sesungguhnya orang yang berkasih sayang di dunia, mereka dulu romantis, mereka pasangan-pasangan yang ideal. Kala di hari kiamat mereka menjadi musuh, kecuali orang yang bertakwa saling menasihati tatkala mereka di dunia. Maka apa yang kita lakukan pada pagi hari ini? Keluarga yang saling menasihati, antara suami menasihati istrinya, istri nasihatin suaminya, dan ada nasihat di dalam keluarganya. Maka sejatinya adalah ikhtiar, sebuah usaha agar mereka kelak kekal bersatu di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga teman-teman yang hadir di sini, bapak, ibu, dan anak, semoga Allah Subhanahu wa taala persatukan kita di surga Al-Firdaus. Amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, salah satu kebiasaan penduduk surga, dan ini menunjukkan suasana indah di dalam rumah kita apabila kebiasaan di surga itu ada di dalam rumah kita. Maka ketika kebiasaan ini ada di dalam rumah kita, maka rumah kita akan seperti baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kebiasaan apa itu? Kebiasaan ngobrol dengan kata-kata yang santun. Ini penting. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal ini di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat As-Saffat ayat ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Mereka penduduk surga, mereka itu sering ketemu. Jadi sikap ideal seorang muslim itu bergaul atau menyendiri, jangan. Bergaul atau menyendiri? Bergaul. Membaur tanpa melebur. Dan penduduk surga, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'd. Mereka ini bertemu orang lain dan mereka ini saling bertanya.
Maka di antara kesibukan penduduk surga saat mereka di akhirat, mereka memiliki kesibukan duduk berhadapan, ngobrol. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anul Azim, yukhbiru ta'ala an ahli al-jannah annahu aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagaimana kebiasaan penduduk surga. Ketika mereka bertemu, mereka itu ngobrol. Ya, ketemu istrinya, gimana ya? Sehat? Gimana nak? Jadi bukan asal lewat melongos. Maka kebiasaan penduduk surga ketemu ngobrol. Ai an ahwalihim, bagaimana keadaan mereka, wa kaifa kanu fid dunya, bagaimana kondisi mereka tatkala di dunia. Jadi kalau anak pulang sekolah, ibunya di rumah, anak datang tanyain, nak gimana tadi sekolah, asik apa? Ditanyain, jangan dibiarkan. Nih, jangan sampai ketika seorang anak pulang ke rumah, yang pertama kali anak cari itu bukan orang tuanya, tapi casnya. Mi, casnya mana nih? Nah, ini bermasalah. Berarti ini koneksinya nggak bagus antara anak dan orang tuanya. Berarti yang dirindukan sang anak itu bukan kehadiran orang tuanya, tapi kehadiran gadgetnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya keberadaan orang tua ya kurang memiliki dampak yang signifikan terhadap anak. Lalu gimana solusinya? Ngobrol sama. Gimana tadi? Teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebiasaan penduduk surga ini artinya apa hadirin? Artinya surga itu mewakili gambaran hal-hal yang membahagiakan. Surga itu semuanya membahagiakan. Ya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau lihat setiap sudut di surga, engkau pasti akan bahagia. Berbeda dengan di dunia. Teman-teman masuk ke rumah senang. Ketika keluar rumah ketemu orang yang belum bayar hutang, sedih apa senang? Sedih, ya kan? Tapi di surga enggak. Setiap sudut yang kau lihat, Anda akan bahagia. Dan cermin kebahagiaan tersebut terlihat dari mereka itu suka ngobrol. Suka apa? Ngobrol. Maka ciri rumah yang sehat, ciri rumah yang di dalamnya ada kenikmatan-kenikmatan surgawi, adalah rumah yang di dalamnya ayahnya, ibunya, anaknya itu mereka itu suka ngobrol dan mereka membiasakan untuk berbicara, nanya kabar terhadap masing-masing individu keluarga. Nah, yang jadi masalah, yang jadi problem adalah ketika pasangan itu sudah nggak mau ngobrol, atau bapak dan anak ini nggak mau ngobrol, seperti ada jarak. Ustaz, anak saya introvert, suka menyendiri. Teman-teman, introvert itu menyendiri, itu sama orang asing. Ya. Di lingkungan baru, teman baru, siapa namamu? Amar. Kamu bawa apa? Tas. Jawabannya tas. Itu sama orang asing. Tapi sama keluarga, udah. Nggak ada introvert itu sama bapak, sama ibu itu udah ada. Maka ketika seorang anak banyak menyimpan rahasia kepada orang tuanya, itu artinya saya menempatkan engkau wahai bapakku, wahai ibuku, ya, wahai ummi, wahai abi, sebagai sosok orang asing, bukan orang yang dekat dengan aku. Ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tanda rumah yang sehat itu ketika ada obrolan di dalamnya. Maka ketika tidak ada obrolan, tidak ada kata-kata yang baik, tidak ada kata-kata santun di dalam rumah, ya, maka itu ciri rumah yang tidak sehat. Makanya rumah yang banyak ada teriakan-teriakannya itu identik dengan surga atau neraka, jemaah? Teriak-teriak. Yang teriak-teriak itu di surga atau di neraka? Neraka. Kata-kata yang tidak baik, tidak enak, itu ciri-ciri. Maka setiap muslim, ya, setiap muslim dan muslimah, seorang ayah, seorang ibu, ketika berucap berkatalah yang baik.
berkatalah yang baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kata yang banyak itu adalah seorang ibu. Jadi bapak-bapak mohon dimaklumi kalau istrinya itu cerewet. Nah, itu fitrahnya. Maka disebutkan sehari itu minimal seorang wanita itu mengeluarkan sampai 20.000 kata. Ya, sampai 20.000 kata. Jadi kalau misalkan ibunya cerewet, ibunya cerita macam-macam, itu tandanya istrinya sehat apa sakit? Nah, sehat itu. Tanda istri sehat itu suka ngobrol sama suami. Tanda istri sakit itu ketika istri nggak mau ngobrol sama suaminya, atau kalau ngomong sepatah dua patah kata. Nah, ini berarti ada sumbatan-sumbatan emosi. Jadi ada patah hati di dalamnya. Maka ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau bapak suami sudah makan apa belum? Sudah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Ayam goreng. Kamu masa nggak lihat ayam goreng itu? Nah, ini berarti ada masalah. Tapi ketika seorang suami bertanya, sudah makan apa belum? Oh sudah. Ya. Hari ini saya makan ayam enak luar biasa. Ceritanya itu sampai banyak. Ya. Maka ini menunjukkan istri yang apa? Sehat. Istri yang sehat itu istri yang apa? Banyak bicara, banyak cerita. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang patut dilakukan setiap masing-masing individu dalam keluarga. Itu mereka memiliki kebiasaan untuk apa? Ngobrol. Ya. Jangan beralasan para suami ini sibuk bekerja. Betul, para suami ini memiliki kewajiban sebagai tulang punggung keluarga. Ya. Ia letih, lelah ketika mencari nafkah. Tapi ketahuilah ketika ia kembali ke rumah, ia harus menyempatkan batinnya untuk memberikan nafkah. Dan di antara hak istri yang menjadi nafkah batin itu bukan hanya hubungan suami istri, tapi bagaimana seorang suami itu menyiapkan telinganya untuk mendengarkan apa yang diceritakan oleh istrinya. Maka lihatlah manusia yang paling sibuk, manusia yang paling sibuk, ya, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ia seorang pemimpin dalam rumah tangga. Ia pemimpin kaum muslimin, khalifah, ia pemimpin kaum muslimin, dan ia jenderal dalam peperangan. Tapi ketika sampai rumah, Nabi SAW itu mendengarkan cerita istrinya. Makanya ada sebuah hadis disebutkan di dalam hadis sahih, hadis Ummu Zar'in. Ketika itu Aisyah bercerita kepada Nabi SAW terkait orang-orang terdahulu, 11 wanita yang kompak menggibahi suaminya. Gibah itu dosa mana? Dosa. Aisyah ini dosa mana? Enggak. Kenapa? Karena Aisyah ini menceritakan 11 wanita ini Aisyah tidak kenal. Tapi kalau menceritakan seseorang dan itu kenal, si A, si B, si C, personnya tahu, itu gibah. Aisyah menceritakan 11 wanita yang berkumpul dan Aisyah tidak tahu siapa 11 orang itu. Ya. Dan Nabi SAW juga tidak tahu siapa 11 orang itu. Aisyah ini bercerita dan itu hadisnya panjang luar biasa. Itu kalau kita bahas itu bisa sampai 2 jam. Dan Nabi SAW dengar itu cerita Aisyah. Bapak-bapak kalau istrinya cerita jangan ditinggal orang ya Pak, atau menghubungi. Nabi SAW itu mendengar cerita Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan sampai di akhir cerita Nabi SAW ya mengatakan, ya, aku itu seperti Abu Zar, ya, aku itu seperti apa Abu Zar, kecuali aku tidak menceraikan diri. Artinya Nabi SAW sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini ngobrol ini penting. Mendengarkan cerita istri ini juga suatu hal yang penting. Dan dikuatkan lagi ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berada di rumah bibinya Maimunah. Maimunah ini istri Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Bittu 'inda khalati Maimunah."
Suatu ketika aku bermalam di rumah bibiku yang bernama Maimunah radhiyallahu anha. Maka ketika aku bermalam di rumah Maimunah bibiku, aku melihat Nabi SAW tahaddatsa sa'ah. Nabi itu sebelum tidur, Nabi itu ngobrol sejenak dengan istri Maimunah. Thumma raqada. Kemudian Nabi SAW istirahat dan tidur. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam begadang itu hukumnya makruh, dibenci, kecuali dua perkara. Perkara yang pertama yaitu mencari ilmu. Perkara yang kedua, hadithur rajuli imra'atahu, ngobrolnya suami istri. Ya, ngobrolnya apa? Suami istri. Jadi ngobrol sebelum tidur itu sunnah. Jadi bapak ibu, ibu-ibu, bukan sunnah ketika sebelum tidur itu scrolling apa jawabannya? Ya, tempat-tempat belanja, apa yang di wishlist, ya, atau ini kayak ada live ini, itu bukan sunnahnya. Apalagi sampai begadang, nah itu makruh. Itu akan membuat suasana rumah tangga tidak nyaman. Ya. Lalu apa sunnahnya? Sunnahnya sebelum tidur itu ngobrol. Ketika ngobrol, teman-teman singkirkan gadgetnya aja. Ya, taruh gadgetnya, ngobrol. Gimana hari ini? Gimana kabar hari ini? Gimana di rumah? Gimana kabar anak-anak? Ceritakan. Ya, cerita. Jangan sibuk dengan gadget. Kemudian tidak tahu apa masalah yang terjadi, bagaimana anaknya, bagaimana sekolahnya. Ya. Maka lihat Nabi SAW, Nabi itu sibuk jemaah. Istri Nabi ada berapa? 9. Bapak-bapak istrinya berapa? 1. Benar ngomong sibuk. Subhanallah. Istri Nabi ini 9. Dan beliau SAW sempatkan ngobrol sama istri. Dan Nabi SAW panglima, pemimpin kaum muslimin, ngurusin urusan semua kaum muslimin. Dan Nabi SAW tetap memberikan hak kepada istrinya. Ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu waktu yang tepat untuk ngobrol. Dan ketika ngobrol, sampaikan dengan santun, bahasa yang indah. Aisyah radhiyallahu anha ini wanita yang cerdas. Ya. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, Imam Az-Zuhri mengatakan, "Lau jumya ilmu Aisyah wa ilmu sa'iri azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam la rajaha ilmu Aisyah." Kalau seandainya ilmunya Aisyah ini ditimbang dan ilmu semua istri para nabi ini ditimbang, maka niscaya ilmu Aisyah ini lebih banyak dan lebih berat daripada semua ilmu istri Nabi. Dan Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala telah hafal 4.000 syair Arab. Maka ketika Aisyah itu bercerita dengan Nabi, bahasanya itu indah dan santun. Jadi teman-teman kalau ngobrol sama istrinya, istri ngobrol sama suami, berbicara dengan penuh kesantunan, penuh adab, penuh pengagungan, penuh sayang. Betul-betul teman itu memperhatikan dan membutuhkan sosok pasangan kita. Jadi kalau bicara itu jangan asal. Maka bagi para suami ketahuilah, Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Maka ketika para suami mampu mengatakan kata siap, baik, ya, siap laksanakan kepada atasannya, kepada pemimpinnya di perusahaan, dan ia bisa tersenyum, maka ketahuilah istri-istri kita di dalam rumah kita adalah manusia yang lebih berhak, manusia yang lebih wajib untuk kita berikan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ya. Maka ketika ngobrol itu nggak asal, ya sampaikan dengan adab dan etika. Dan apa yang keluar dari lisan kita itu cermin apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Makanya kata Nabi SAW,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang memiliki iman yang baik terkait hari kiamat, maka ia berkata baik atau diam. Ya, maka yang keluar dari lisannya adalah perkataan-perkataan yang baik. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu di antara kebiasaan penduduk surga yang menyenangkan itu adalah ngobrol, ya. Dan ngobrol kata Allah dalam surah As-Saffat tadi, ya, ketika ketemu ngobrol, ya, disebutkan ya ala sururin, di atas tempat yang nyaman. Jadi bapak-bapak kalau ada waktu ya sepekan sekali ngobrol di tempat yang nyaman, ya, di tempat makan, ya, di tempat yang indah, tidak masalah. Ini penduduk surga waktu ngobrol ala sur, tempat yang nyaman. Ya. Jadi kalau ngobrol biar enak, intens, itu jadikan suasana sekeliling itu nyaman dulu bapak. Ya. Itu enak untuk memberikan apa? Pesan dan nasihat di dalamnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kapan waktu ngobrol yang paling efektif? Yang pertama tadi telah disebutkan, di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi itu memiliki kebiasaan ngobrol sebelum tidur. Jadi bapak-bapak, kalau ada anak minta ngobrol dan minta waktu, kasih. Ketika bapak lagi kerja ya di depannya laptop, kemudian anak datang bergelayutan, itu tandanya seorang anak itu sayang sama bapaknya. Jadi jangan apaan sih manja banget, sama. Bisa. Ini anak lagi rindu sama bapak, kangen kehadiran orang tuanya, dan tabung itu harus terisi, tabung cinta itu harus terisi. Maka apabila seorang ayah ya merasa risih untuk menyayangi anaknya, sang anak ini akan mencari kasih sayang yang lain, kasih sayang orang-orang di luar, kasih sayang orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Ya. Maka ketika anak datang, anak dipeluk, ya, dipeluk saya, gimana hari ini? Berikan kasih sayang sebetulnya kepada anak kita. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi ya ngobrol sebelum apa? Tidur. Ya. Kalau punya anak, ngobrol sama anak sebelum tidur, cerita, ya. Cerita kepada anak gimana hari ini, atau bapak-bapak atau ibu memberikan cerita kepada sang anak bagaimana kisah Nabi dan Rasul, ya. Bagaimana adab sebelum tidur, ya. Bagaimana adab ketika bertamu, ya. Maka anak-anak ya ketika di fase-fase kecil itu dua hal yang harus diajarkan. Yang pertama adalah terkait iman, yang kedua terkait tentang adab dan etika. Ketika anak ya memiliki etika yang kurang baik, maka segera tegur, beritahu adab, bukan sekali dua kali, berkali-kali, ya. Dan tanamkan dalam diri anak bahwasanya nak adab itu sesuatu yang sangat penting. Adab itu akan menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang sangat berkah. Jadi ngobrol sebelum tidur ini adalah sesuatu yang apa? Penting. Ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian waktu yang ngobrol tepat, ya, nyaman, itu waktu anak mau jalan sama kita. Tanda anak memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya, anaknya itu suka ngintil. Jadi kalau bapaknya sana dicari, jadi kalau dicari itu berarti tandanya anaknya ini senang sama siapa? Bapak. Ini ada faedahnya teman-teman. Faedahnya apa? Anak itu akan mudah diberikan nasihat. Oleh karena itu, ketika anak yang mau diajak jalan bersama, itu tandanya anak itu insya Allah mudah untuk dinasihati. Makanya Nabi SAW ketika memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas sama Nabi ini jaraknya kurang lebih 50 tahun jamaah. Ya. Jadi waktu itu Ibnu Abbas mungkin umurnya 7 tahun, 8 tahun, ya. Mengendarai himar itu keledai. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kuntu khalfan Nabi SAW ala himar. Dahulu aku itu berada di belakang Nabi SAW mengendarai kendaraan di atas himar. Himar tahu himar? Keledai.
Keledai itu kendaraan mewah apa enggak, Jam? Kendaraan mewah apa? Bukan. Sederhana. Jadi anak itu nggak butuh kemewahan, Jam. Kebersamaan. Makanya itu yang diingat seorang anak. Nah, masih ingat waktu itu ada teman anak, ya. Saat anak masih ingat saat dulu tahun 2000, anak sama Abiana itu naik sepeda ontel. Kemudian Abiana itu cerita waktu gayuh tuh, sepeda, subhanallah, sepeda ontel, Jam. Suatu yang sederhana. Tapi kebersamaan itulah yang betul-betul diingat oleh seorang anak. Kemudian kata ayah anak saat waktu itu, ya ini Masya Allah ya, tempatnya bagus, insya Allah nah, kami akan dapat itu. Doa sama Allah, minta sama Allah. Itu nasihat ayah saya, Ustaz, yang saya pegang sampai sekarang. Dan Masya Allah sekarang dia jadi bos besar di salah satu kota di Jawa Tengah. Dia pegang itu, oh minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat yang ringan, dia naik sepeda ontel waktu pagi hari, ya keliling, sederhana. Dan anak itu membutuhkan kebersamaan orang tua, kehadiran itu dibutuhkan. Bukan sekedar kemewahan kemudian ditinggalkan, enggak, kehadiran orang tua itu suatu hal yang sangat penting. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya ceramah di depan anak kecil kemudian ditinggalkan, enggak. Nabi membersamai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dibonceng dengan keledai, bukan dengan kuda. Kuda ini hewan yang mewah. Bukan dengan onta, dan onta ini termasuk kendaraan yang apa? Mewah. Maka dahulu orang Arab kalau kaya dilihat dari peliharaannya. Kalau peliharaannya onta dan kuda itu kaya. Tapi kalau peliharaannya ya, dia mengembala kambing atau keledai, itu berarti bukan orang yang berharga. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita pelajaran. Anak itu tidak membutuhkan kemewahan, tapi anak itu membutuhkan kehadiran kita dan kebersamaan kita. Ya, di momen-momen yang mana seorang anak itu butuh sosok ayah dan seorang ibunda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membersamai, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya gulam, ya inni u'allimuka kalimat, wahai anakku, ya nak, ya, inni u'allimuka kalimat, aku ajarkan kepadamu beberapa kata, ya. Jadi nggak ceramah 1 jam, beberapa kata. Tapi ini betul-betul masuk, sederhana, yang menjadi kaidah dalam kehidupan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam? Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Nah, ya. Ini terkait tentang iman, jamaah. Nah, yang ngasih kita kenikmatan itu Allah. Nah, Bapak bisa sampai seperti ini, Bapak bisa menikmati fasilitas dalam kehidupan, itu bukan karena ayah yang hebat, nah. Itu karena Allah yang memudahkan. Yuk kita minta kepada Allah, yuk kita sholat sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah yang memudahkan kita sampai pada titik ini. Berikan nasihat itu kepada anak-anak kita. Maka momen yang paling tepat ketika seorang ayah memberikan nasihat itu saat berkendara bersama, saat sang anak mau bepergian bersama dengan ayahnya, dengan ibunya, dan itu ke pasar ataupun ke tempat-tempat yang lain. Dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah juga yang dilakukan oleh Nuhun alaihi salam. Ketika Nuh alaihi salam mendapatkan anaknya Kan'an, jadi Nuh ini memiliki 4 anak. Anak yang terakhir Kan'an itu nggak mau beriman. Kan'an memilih untuk pergi menjauh. Ia naik ke gunung yang paling tinggi. Maka tatkala Nuh alaihissalam sudah naik bahtera, Nuh alaihissalam mengatakan, ya bunayya rekam ma'ana, wahai anakku, yuk kesini yuk sama bapak, bareng-bareng naik bahtera, naik kapal. Kenapa Nuh alaihissalam tidak mengatakan, wahai anakku, berimanlah kepada Allah, ya. Wahai anakku, berimanlah kepada Allah, wahai anakku, ihsankan Allah, wahai anakku, masuklah Islam. Kenapa Nuh tidak mengucapkan demikian? Malah Nuh alaihissalam mengatakan, ya bunayya kamana, wahai anakku, naiklah kapal bersamaku. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan nasihat ini, nasihat Nuh alaihissalam kepada
anaknya dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ini bukan sebuah cerita yang sia-sia, karena di dalamnya ada sebuah rahasia. Apa rahasianya? Seorang anak besar kemungkinannya tidak mau mendengar nasihat orang tuanya, kecuali apabila seorang anak itu mau naik bersama orang tuanya. Jadi nasihat itu akan mudah disampaikan manakala anaknya Nuh alaihissalam itu mau naik bahteranya Nuh. Maka seorang anak itu akan mudah menerima dan melaksanakan masukan-masukan dari orang tuanya, manakala sang anak itu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau bepergian bersama dengan orang tuanya, yang nyaman dengan orang tuanya. Ya, mau pergi sama dia ikut. Jadi kalau memberi nasihat itu tidak harus di tempat itu. Dia nak keluar sebentar sambil jalan, sambil ngopi. Ustaz, tapi ngeluarin duit 30.000. Lu enggak masalah. Nih, Anda punya harta, keluarkan. Ini investasi akhirat Anda. Apalah artinya 30.000, 50.000, atau bahkan 100.000 ketika Anda mampu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ganti dengan keberkahan anak yang soleh. Itu nggak ada artinya. Itu nggak ada sebanding dengan apa yang akan Anda dapatkan dari anak yang soleh. Ya. Kata teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat kedua yang mana seorang anak itu mudah untuk menerima nasihat. Yang ketiga, ketika makan, ya, table manner orang barat tuh biasanya kalau makan itu nggak boleh ngobrol. Muslim table mannernya sebelum makan ya, ucapkan basmalah, dan ada anjuran di dalamnya untuk ngobrol. Jadi kalau makan itu bukan diem, menang nih, ngobrol. Gimana enak, masya Allah, ngobrol. Sebagaimana Nabi SAW ketika makan dengan anak kecil, ya gulam samillah, wahai anakku, ya anak kecil, samillah, ucapkan apa? Bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan apa? Makan dengan tangan kanan, hukumnya wajib apa sunnah? Hah? Wajib apa sunnah? Wajib. Ustaz, kidal Ustaz? Enggak, tangan kanan. Kidal itu teman-teman yang dimati Allah Subhanahu wa taala itu terkait hal-hal yang bersifat seni ya, seperti menulis atau apa. Tapi kalau makan itu nggak butuh keahlian. Makan itu nggak butuh apa? Keahlian. Nggak butuh rapi. Bisa megang sendok, selesai. Makanya ketika Nabi SAW mendapatkan seorang ya ngomong la astati, aku nggak bisa, lastatota, kok nggak akan pernah bisa, ya, kok nggak akan pernah bisa. Makan dengan tangan kanan hukumnya apa? Wajib. Ya. Tapi kalau menulis, sebagian ulama mengatakan itu adalah anjuran. Ya kalau bisa tangan kanan, tapi kalau dia tidak mampu maka silakan. Tapi kalau makan tangan kanan, tangan kanan, ingatkan. Ya. Kemudian ketika makan ya, cerita bagaimana tadi makanan ini apa Anda, masya Allah nak ya, makanan ini nak, ya sisipkan keimanan di dalamnya. Ya. Nah, kamu lihat tuh, ketika kamu makan ada rasanya, wah. Kamu lihat kalau di rumah sakit, ya. Di rumah sakit itu ada sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian. Kalau makan mereka itu lewat hidup. Kira-kira makan lewat hidup enak apa enggak? Kamu makan lewat lisan, ya, kamu bisa merasakan manis, asam, pahit. Itu yang menciptakan Allah, nak. Dan Allah hanya minta sama kamu, nak, memerintahkan kamu kalau makan ucapan apa? Ketika kamu makan, nak, ya lidah kamu bisa mengecap rasa manis, asin, ya enak, ya pahit. Itu karena Allah yang mengizinkan, dan Allah berikan itu gratis. Sedangkan di rumah sakit, ya, ketika orang itu harus disuntik, subhanallah, dia nggak bisa merasakan apa-apa. Ketika orang diinfus, dia nggak bisa merasakan apa-apa, dia nggak bisa merasakan apapun, dan dia harus mengeluarkan biaya pergi ke rumah sakit ataupun yang lain, dan itu tidak nyaman.
Dan ketika Allah berikan Anda hal itu gratis, maka di mana rasa syukur kita? Maka ucapan apa? Bismillah. Coba tuh tangan kanan supaya Allah Subhanahu wa taala senang rezekinya itu engkau makan dengan tangan apa? Kanan. Kemudian selanjutnya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar obrolan kita berkualitas dan nyambung, ya. Seringkali karena kalau anak sama anak saya ngobrol itu ngobrol apa ya bingung. Gitu. Ada kala anak juga ngomong, saya mau ngobrol sama bapak saya atau ibu saya ngobrol apa ya bingung. Jangan bingung. Yang pertama, biasakanlah ngobrol dengan kabar. Nanya perasaannya gimana, ya. Hindari obrolan yang berat. Ya, misalkan baru ketemu, Mas sekarang tuh kayak inflasi, oh hindari itu, jangan. Omongan berat itu. Ya. Kayaknya rupiah menurun, nih. Hindari. Ya. Ini sekarang kayaknya banyak PHK, oh hindari jangan. Ya. Ini obrolan apa? Berat, ya. Ini nggak sesuai. Ya. Jadi ketika kita mulai buka obrolan yang ringan, obrolan yang boleh, halal, yang ia sukai, masuk di situ. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebuah hal ya, al-kalamu ghairu muhim ya. Hal yang mungkin dianggap tidak penting itu bisa menjadi apa? Penting. Ketika itu hal yang disukai oleh lawan bicara kita selama masih dalam koridor-koridor syariat. Ya. Dan ini ditegaskan, ditunjukkan oleh perbuatan Nabi SAW. Di dalam riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bertemu seorang anak yang mana anak tersebut adalah sepupunya Anas. Nah, anak ini punya hobi memelihara burung atau suka sama burung. Lalu kata Nabi alaihissalam, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughayr. Wahai Abu Umair, Nughayr itu lagi ngapain sekarang? Ya. Jadi kalau ngobrol masuk pada hobinya. Jadi misalkan lawan bicara saya ini suka mancing. Sehat Pak ya, alhamdulillah sehat. Gimana mancingnya kemarin? Dapat ikan berapa? Hebat ya, Masya Allah. Atau dia suka lari tuh. Gimana kemarin? Hari berapa kilo tuh? 10 kilo atau 15 kilo? Tanya hobinya, ya. Tanya berkaitan dengan hobinya atau kesukaannya. Jadi ini supaya kita bisa masuk apa? Supaya kita bisa apa? Ngobrol dan mendapatkan chemistry dengan anak kita. Anak kita misalkan suka boneka perempuan misalkan, boneka kuda. Oh Masya Allah, ih bonekanya cantik ya. Lagi apa tuh? Sudah dimandiin apa belum? Sudah makan atau belum? Ini mungkin tidak penting kalau obrolan sama apa? Dewasa. Tapi bagi anak ini apa? Penting. Dan ini berkaitan dengan apa yang menjadi kesukaan dia. Ini tidak masalah. Tanya. Maka kaidah pertama yang harus kita pahami ketika ngobrol, ya, tanyain sesuatu yang menjadi kesukaannya. Ya. Dan biasanya orang itu sangat nyaman kalau ditanya terkait tentang hobinya, kebiasaan yang seringnya apa lakukan. Kalau misalkan bapak ini sering sepeda, ya kemarin trekking kemana aja Pak? Oh, Masya Allah, sepedanya bagus Pak ya, Masya Allah, semoga Allah berkahi. Ya. Dan perkataan-perkataan atau obrolan-obrolan yang lainnya. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua, ya. Dan ini yang terakhir. Maka yang harus kita pahami bersama ketika kita memberikan nasihat, kita harus memiliki koneksi sebelum kita mengkoreksi. Koneksi ini penting. Ya. Ketika seorang langsung mengkoreksi tanpa adanya koneksi sebelumnya, itu akan membuat sebuah koreksian atau nasihat itu menjadi hambar. Maka koneksi ini penting. Dan itu terlihat dari apa yang dilakukan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sebelum memberikan koreksi kepada Ibnu Abbas, memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, Nabi SAW apa yang beliau lakukan? Beliau membangun koneksi, beliau membangun hubungan, beliau membangun chemistry, ya. Beliau membangun sebuah aktivitas emosional dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Maka begitu juga Nabi SAW dengan istrinya Aisyah. Ya, Nabi SAW sebelum memberikan nasihat kepada Aisyah, Nabi SAW itu membangun hubungan, koneksi. Karena apabila ada koneksi yang baik, itu akan membangun yang namanya thiqah, kepercayaan, trust. Ya. Jadi kalau orang ini sudah dipercaya, oh saya nyaman, saya percaya, itu ketika seorang memberikan nasihat, nasihatnya itu akan mudah untuk diterima. Makanya Nabi kita SAW itu setiap malam membangun koneksi, ya, bersama dengan istri-istri. Ya. Dan jangan sampai ada seorang berdalil, ya, kamu harus sabar ya. Dulu Hajar itu ditinggal oleh Ibrahim itu selama lebih dari 10 tahun. Ibu bisa kuat tidak ditinggal suaminya 10 tahun zaman. Kemudian dia berdalil dengan siapa? Ibrahim. Sering ditinggal ya. Dulu kemudian sang suami menceritakan dahulu Hajar itu ditinggal di kota Makkah oleh siapa? Ibrahim alaihissalam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hajar itu ditinggal di kota Makkah itu karena perintah Allah. Lah kamu ninggalin saya, itu perintah Allah apa bukan? Perintah Allah itu engkau bermuamalah dengan siapa? Istri. Ya. Nah ini perbuatan apa yang dilakukan Ibrahim ini khusus, ya, karena ini perintah Allah kepada siapa? Nabi. Ya, perintah Allah kepada Nabi. Makanya Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza wa Ibrahim. Hakku yang menjadi kewajibanmu itu engkau bermuamalah dengan mencukupkan kebutuhan batin. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan aku di tanah ini? Dan Nabi Ibrahim AS mengatakan, na'am, iya. Maka ketika itu Hajar mengatakan, idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkanku. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kaidah kedua, ya, cara kedua supaya membangun obrolan, ya, tadi dimulai dengan hobi, yang kedua bangun koneksi, ya, bangun koneksi, karena dengan koneksi akan tercipta yang namanya trust, ya, kepercayaan, sehingga tatkala orang tua, tatkala suami ataupun istri memberikan nasihat itu akan mudah untuk masuk ke dalam jiwa sang anak tersebut. Dan ini sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nuh alaihi salam, ya. Nuh alaihi salam, ya, ketika akan memberikan nasihat kepada anaknya, ia meminta kepada anaknya untuk naik kapal dulu, ya, supaya terbangun apa? Koneksi. Koneksi ini penting, ya. Jadi tidak serta-merta ketika bapak ingin menasihati langsung dinasihati, tas, enggak, ajak dulu, nak sini nak, abah ingin ngobrol, diajak jalan, ya. Koneksi sudah dapat, masuk ke nasihat, ya, langsung masuk ke nasihat. Maka insya Allah ini akan menjadi obrolan-obrolan yang baik. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika makan, ya, ini nasihat buat teman-teman dan diri saya pribadi tentunya. Ketika makan, ya, Ustaz, anak saya kalau makan itu harus pakai gadget, ditontonkan apa? YouTube misalnya. Ini salah. Ketika makan itu waktunya ngobrol, waktu bicara, waktu membangun hubungan, itu waktu makan. Jadi ketika makan taruh, ya, dimatikan gadgetnya, dimatikan, ngobrol. Ya. Makanya sunnahnya kalau makan itu sendiri atau bersama-sama. Bersama-sama. Kenapa? Untuk membangun koneksi, ya, untuk membangun chemistry di dalamnya. Lalu bagaimana kalau misalnya apa? Duduk makan bersama-sama, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya, main HP, ya, bapaknya main laptop, si main HP, anaknya lihat YouTube. Ini berarti tujuan dari makan bersama itu, ya, menjadi bias, menjadi hambar. Jadi ketika makan, terapkan aturan, kasih tahu ke anak sebelum makan. Nah, ketika makan, di antara adabnya adalah tidak memegang apa? Gadget. Ya. Jadikan apa yang menjadi hiburan sang anak tersebut adalah keberadaan orang tuanya. Jangan sampai ketika anak sedih,
Yang membuat dirinya terhibur adalah tontonan, bukan orang tuanya. Karena ini racun, jangan. Itu akan terpatri pada jiwa anak bahwasanya yang bisa mengusap air matanya itu bukan orang tuanya. Selama ada gadget, saya itu tenang, bukan keberadaan orang tuanya. Nah, ini bahaya, ya, karena di luar sana banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, banyak serigala berbulu apa? Domba. Ya. Jadi ketika anak sedih, ketika anak ini, maka usahakan orang yang pertama kali mengetahuinya, orang yang pertama kali ia curhatin, orang yang pertama kali mengusap air matanya itu adalah orang tuanya. Ya. Jadi ketika sedih, jangan biarkan sang anak jangan nangis, ini nonton aja. Itu akan mengajar kepada diri anak bahwasanya yang dapat menghapus air matanya itu bukan pelukan orang tuanya. Yang dapat menghapus air matanya itu bukan kehadiran orang tuanya, tapi yang menghapus air matanya adalah gadgetnya. Dan sang anak itu akan nyaman kalau ada gadget walaupun orang tuanya tidak ada. Ya. Maka ini akan menjadi masalah besar. Maka usahakan ketika nangis, ya, ketika sedih, Anda perlu ada gendong, ada timang. Nangisnya lama Ustaz, tidak apa-apa Ustaz, tapi kalau pakai gadget itu cepat sekali Ustaz. 5 detik langsung apa? Kalau tak gendong itu lama Ustaz, 30 menit, tidak masalah. Anda ini sedang membangun koneksi dengan seorang anak. Anak Anda aset Anda. Besok kelak ketika anak Anda sedih, anak Anda itu mencari Anda, bukan nyari apa? HP. Maka kejadian zaman ketika sudah SMP, anak pulang ke rumah sedih, yang dicari chessnya mana nih? Ya. Seharusnya ketika anak pulang sekolah, ini masak apa nih? Oh masya enak ya, harum ya, bisa bantu apa? Ini berarti ada koneksi. Yang membahagiakan sang anak itu kehadiran orang tuanya, ya, bukan kehadiran apa? Gadgetnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi pemateri dan kepada para teman-teman sekalian. Ya. Dari dimulai tadi ketika makan, ya, simpan gadgetnya, ya. Kemudian berikan waktu bapak-bapak secapek apapun, ya. Berikan waktu setengah jam, 3 sampai 1 jam untuk anak dan istri ngobrol sebelum mereka tidur, sebelum mereka istirahat. Dan berikanlah nasihat ketika kita berkendara di kendaraan. Bangun konektivitas, ya, bangun hubungan sebelum kita memberikan apa? Nasihat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.